Halo bunda-bunda ibu hamil di seluruh wilayah Puskesmas Gunung Pati. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia dan harus tetap semangat ya. Perkenalkan saya Hernadi Zulfan Raihansyah, dokter muda dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ada materi penting yang mau saya sampaikan khusus buat bunda-bunda semuanya. Sebelum kita ke materi, mohon disimak dan diperhatikan ya. Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification atau MPDN, Sistem Pencatatan Kematian Ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 jiwa dan meningkat di tahun 2023 menjadi 4.129 jiwa. Faktor-faktornya meliputi yang pertama, komplikasi pada kehamilan sebesar 35,2%. Yang kedua, darah tinggi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas sebesar 26,1%. Yang ketiga, terjadi perdarahan sebesar 17,6%. Selanjutnya, jumlah kematian bayi pada tahun 2022 sebanyak 20.882 jiwa dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 29.945 jiwa. Di antara faktornya adalah saat lahir prematur kurang dari 37 minggu dan bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Apa tanggapan para bunda ibu hamil setelah melihat data fakta dari Kemenkes tersebut? Kira-kira dari para bunda ibu hamil ini memikirkan apa sih penyebab terjadinya hal tersebut? Baik bunda, jangan takut dan khawatir. Pemerintah, pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas Gunung Pati sudah melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya adalah menyelenggarakan pemeriksaan ANC. Jadi, apakah bunda tahu apa itu pemeriksaan ANC? Antenatal care atau ANC merupakan pemeriksaan kehamilan yang penting dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil. Selanjutnya, kapan sih pemeriksaan ANC dilakukan? Menurut peraturan Kementerian Kesehatan, antenatal care dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali trimester 2, dan 3 kali pada trimester yang ketiga. Pemeriksaan antenatal care meliputi apa saja? Yang pertama, menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kedua, mengukur tekanan darah. 3, mengukur lingkar lengan atas atau lila. Yang keempat, mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Yang kelima, menentukan letak janin dan denyut jantung janin atau DJJ. Yang keenam, USG kehamilan di Puskesmas Gunung Pati gratis USG selama 2 kali masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester yang pertama dan 1 kali pada trimester yang ketiga. Di luar itu dapat dilakukan pemeriksaan USG namun membayar sendiri. Screening status imunisasi tetanus dan memberikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Periksa laboratorium. Yang kesembilan, pemberian obat-obatan jika terdapat keluhan dan vitamin bagi ibu hamil. Yang kesepuluh, temu wicara atau konseling keluhan selama kehamilan. Apa saja keuntungan dilaksanakan pemeriksaan ANC pada ibu hamil dan kandungannya? Yang pertama, memantau perkembangan proses kehamilan. Yang kedua, mendeteksi dan menangani sedini mungkin komplikasi kehamilan pada ibu hamil seperti hipertensi saat hamil. Yang kedua, darah rendah atau anemia saat hamil. Yang ketiga, ibu dengan penderita kencing manis saat hamil. Yang keempat, ibu hamil yang menderita infeksi HIV, sifilis, hepatitis, dan lain-lain. Yang kelima, dapat memonitor kesehatan kandungannya seperti denyut jantung janin, perkiraan berat badan janin, dan adanya posisi janin yang sungsang atau melintang. Selanjutnya, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan ibu dan bayinya. Dapat menurunkan resiko kematian dan angka kesakitan pada ibu dan anak. Yang kelima, dapat mengetahui jenis kelamin anak terlebih dahulu dengan pemeriksaan USG. Yang terakhir, dapat mempersiapkan peran ibu dengan baik seperti saat persalinan, masa nifas, cara perawatan bayi baru lahir yang benar, dan pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, di mana saja dapat dilakukan pemeriksaan ANC dilakukan?
Pemeriksaan ANC pada ibu hamil bisa dilakukan di mana saja. Bisa di puskesmas, klinik dokter spesialis obstin, dan rumah sakit. Jangan lupa ya, Bunda saat melakukan pemeriksaan ANC, jangan lupa untuk membawa buku KIA. Jika ibu tidak memeriksakan kehamilan secara rutin selama minimal 6 kali, dapat membuat ibu hamil menghadapi bahaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya risiko kematian dan angka kesakitan pada ibu bersalin. Yang kedua, sangat berbahaya pada bayi dalam kandungan dan dapat menyebabkan kematian bayi. Yang ketiga, tidak terdeteksi adanya komplikasi-komplikasi selama kehamilan dan sangat berbahaya saat melakukan persalinan. Yang keempat, meningkatkan kehamilan prematur dan berat janin yang tidak terkontrol. Yang terakhir, tidak terbentuknya mental ibu dalam menghadapi persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Nah, jadi setelah melihat video ini, saya harapkan untuk semua bunda-bunda merenungi dengan baik isi video tersebut, karena banyak sekali sisi negatif dan bahaya yang ditimbulkan akibat tidak lengkap melakukan pemeriksaan ANC. Ingat ya bunda, ANC lengkap minimal 6 kali pemeriksaan. Kemudian ANC bisa dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan di mana saja. Jadi untuk bunda-bunda yang terhalang karena kesibukannya dapat mencari penyedia layanan kesehatan lainnya. Dan jangan sampai bunda-bunda di sini menyesal kemudian karena menyepelekan pemeriksaan ANC lengkap selama 6 kali. Semoga isi video ini bermanfaat untuk seluruh bunda yang menonton. Sebarkan kepada seluruh bunda lain yang sedang berjuang selama proses kehamilan. Tetap semangat, berpikir positif dan selalu bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan dan edukasi yang lainnya. Salam sehat.